Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Roma pasal 10 ayat 1 sampai 21. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Roma pasal 10 ayat 1 sampai 21 yang menyajikan dua perikop, yaitu lanjutan dari melalui kebenaran berdasarkan iman ayat 1 sampai 3 dan melalui Kristus ayat 4 sampai 21. Saudara-saudari, kita bisa jadi sangat bergairah terhadap Allah, tetapi kita tidak mengenal jalannya. Orang-orang Yahudi telah dan terus-menerus tersesat dari sasaran pemilihan Allah itu, karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan ingin mendirikan kebenarannya sendiri melalui memelihara hukum Taurat. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah, yaitu Kristus sendiri. Maka mereka kehilangan karunia keselamatan Allah. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ini berarti Ia telah menggenapkan dan mengakhiri hukum Taurat. Hasil dari Kristus menggenapkan hukum Taurat, maka setiap orang yang percaya Kristus beroleh kebenaran Allah. Tatkala Ia mati di atas salib, saat itulah Ia menggenapkan dan mengakhiri hukum Taurat. Jadi, hukum Taurat digenapkan di dalam dirinya.
Karena hukum Taurat telah diakhiri di atas salib Kristus, maka kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Hanya dengan percaya kepada Kristus, kita dapat menerima kebenaran Allah. Roma pasal 10 sangat banyak mengungkapkan tentang Kristus, agar kita tahu bagaimana kita berbahagia dalam Dia dan menikmatinya sebagai kebenaran kita yang real dan hidup di hadapan Allah. Kelihatannya ayat 5-7 ini tidak menyinggung inkarnasi dan kebangkitan Kristus, tetapi sesungguhnya kedua hal tersebut telah tercakup dalam bagian ini. Paulus mengutip kitab Ulangan pasal 30 ayat 12 yang mengatakan, "Jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga." Ia lalu menyatakan maksudnya, yakni membawa Kristus turun. Kata-kata ini menunjukkan inkarnasi Kristus, sebab turunnya Kristus dari surga adalah demi inkarnasinya. Selain itu, Paulus mengatakan, jangan pula kita bertanya siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Perkataan ini jelas ditujukan kepada kebangkitan Kristus. Turun ke jurang maut berarti mati dan masuk ke dalam alam maut. Ketika ia mati, ia turun ke alam maut. Dalam kebangkitan, ia telah dinaikkan, yaitu keluar dari dalam jurang maut. Kristus telah mengalami inkarnasi dan kebangkitan. Karenanya, dapat kita katakan bahwa ia adalah Kristus yang telah melalui proses, yaitu Kristus yang telah berinkarnasi dan bangkit. Dari inkarnasinya hingga kebangkitannya, Kristus telah melewati suatu proses panjang. Dalam proses ini, Kristus telah menggenapkan segala tuntutan, keadilan, kekudusan, dan kemuliaan Allah, serta setiap perkara yang perlu bagi kita, supaya kita dapat berbahagia dalamnya. Ia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Sebagai manusia, ia berubah rupa melalui kebangkitan, sehingga ia berubah menjadi roh pemberi hayat. Kini dalam kebangkitan, sebagai roh pemberi hayat, ia tersedia bagi kita, sehingga kita dapat menerima dan memperoleh Dia kapan saja dan di mana saja. Kristus yang bangkit sebagai firman hidup dekat kepada kita, yaitu di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Dalam ayat ini, Paulus tiba-tiba menggunakan kata firman itu sebagai kata pengganti Kristus. Maka tak dapat diragukan bahwa firman ini adalah Kristus sendiri. Dalam kebangkitannya, Kristus sebagai roh pemberi hayat adalah firman hidup. Ini berhubungan dengan wahyu perjanjian baru, bahwa firman adalah roh. Ia adalah roh itu untuk kita jamah, dan adalah firman untuk kita pahami. Kita dapat menerimanya, baik sebagai roh maupun sebagai firman. Kristus yang telah bangkit dan menjadi roh pemberi hayat adalah firman hidup yang begitu dekat dengan kita. Ia ada di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Mulut untuk menyeru dan hati untuk percaya. Jadi kita dapat berseru kepadanya dengan mulut dan percaya kepadanya dengan hati. Bila kita berseru kepadanya, kita akan diselamatkan. Bila kita percaya kepadanya, kita akan dibenarkan. Kalau kita ingin dibenarkan, yaitu beroleh kebenaran Allah, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ingin diselamatkan, kita harus mengaku Tuhan Yesus, yakni berseru kepadanya. Amen. Menyeru nama Tuhan bukan hanya untuk keselamatan, tetapi juga jalan bagi kita untuk menerima kekayaan Kristus. Ia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ketika kita menyeru namanya, kita berbahagia dan menikmati kekayaannya. Setelah kita percaya Tuhan dan berseru kepadanya, kita pun perlu memberitakannya. Kristus telah diberitakan dan didengar di seluruh dunia ini. Dia telah diberitakan oleh orang-orang yang diutus Allah itu dan telah didengar oleh orang-orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Banyak dari antara mereka yang telah dibenarkan karena percaya dan telah diselamatkan karena berseru kepadanya. Dari ayat 16 hingga ayat 21 kita nampak Kristus yang diterima atau yang ditolak. Di satu pihak Kristus diterima oleh bangsa-bangsa
tetapi di pihak lain ia ditolak oleh orang Israel. Roma pasal 9 dan 10 sama-sama membahas masalah pemilihan Allah. Pemilihan Allah adalah nasib kita. Pemilihan ini tergantung pada Allah yang memanggil, yaitu berdasarkan belas kasihan serta kedaulatannya, berdasarkan kebenaran iman, juga berdasarkan Kristus. Saudari, dalam seluruh surat Roma, pasal 10 paling banyak memperkenalkan Kristus. Dalam pasal 10 ayat 4, Kristus disebut tujuan akhir hukum Taurat. Dalam seluruh Alkitab, tidak ada satu pasal yang menerangkan Kristus dengan sebutan ini. Roma pasal 10 telah memberi sebutan yang sangat penting bagi Kristus, yakni tujuan akhir hukum Taurat. Kristus ini berinkarnasi dengan turun dari surga dan bangkit dengan keluar dari jurang maut. Setelah mengalami proses ini, Kristus yang menggenapkan hukum Taurat telah menjadi firman yang hidup. Ia dekat dengan kita, bahkan di mulut kita dan di hati kita. Di mulut dan di hati mengisyaratkan Kristus seperti udara. Hanya udara dapat berada di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Kristus yang bangkit adalah firman yang hidup, yaitu roh. Ia serupa dengan udara atau nafas yang dapat kita hirup ke dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan ialah menggunakan mulut kita, menghirupnya, dan menggunakan hati kita menerimanya. Bahkan menggunakan roh kita mempertahankannya. Kalau kita berbuat demikian, kita akan beroleh selamat, dan demi menyeru namanya, kita akan disuplai dengan segala kekayaannya. Kita pun masih perlu memberitakannya. Tatkala kita memberitakannya dan semua orang mendengar dia, tentu ada yang mau percaya dan ada pula yang menolak. Saudari, Roma 10 memberikan lukisan dan definisi yang paling indah atas Kristus sebagai kenikmatan kita. Kita tidak saja harus percaya kepadanya dengan hati, juga harus berseru kepadanya dengan mulut. Kita perlu berseru kepadanya tidak saja untuk keselamatan, tetapi juga untuk menikmati kekayaannya. Kita dibuat menjadi bejana untuk menampung dia. Kita telah dipilih dan ditentukan menjadi wadahnya. Hal ini memerlukan kerjasama kita dengan menerima dia. Untuk ini kita perlu dari dalam batin membuka diri kita, dan dari dalam roh dengan mulut berseru kepadanya. Jadi dalam fase 9 kita adalah bejana. Dalam fase 10 kita beroleh satu jalan untuk memenuhi bejana kita dengan kekayaan Kristus. Inilah ekonomi pemilihan Allah, dan inilah tujuan keinginan hatinya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan, kami dibenarkan bukan karena kami bisa menggenapkan tuntutan hukum Taurat, tapi diri-Mu ya Tuhan adalah kegenapan dari hukum Taurat. Terima kasih Kau telah melalui proses yang panjang. Kau telah berinkarnasi menjadi daging, menempuh kehidupan insani, mati dan bangkit. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, Kau telah menggenapkan tuntutan keadilan Allah, tuntutan kekudusan Allah. Oh Tuhan, dan tuntutan hukum Taurat ini. Tuhan, karena itu ketika kami percaya kepadamu, oh Tuhan, kami ada di dalam Dikau. Oh Tuhan, kami dibenarkan di dalam Allah. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah bangkit menjadi roh itu, sehingga Kau begitu dekat dengan kami. Kau ada di dalam hati kami dan di dalam mulut kami. Tuhan, melalui kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, timbul iman di dalam kami. Oh Tuhan, sehingga kami percaya, hingga kami dibenarkan. Kami berseru hingga kami diselamatkan. Tuhan Yesus, ini kami adalah bejana-bejana-Mu yang boleh selalu terbuka kepadamu. Tuhan, menyeru nama-Mu, menikmati segala kekayaan-Mu. Dan pakai kami Tuhan, jadi orang yang memberitakan Engkau, sehingga melalui Kristus yang diberitakan, banyak orang mendengar, dan oleh mendengar timbullah iman. Syukur padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kau beriman berjuang, jangan berjuang lagi. Tidak perlu sengsara